Obat sirup anak yang memakan korban serius hingga meninggal dunia di Indonesia sangatlah menyayat hati. Para keluarga korban harus menelan pahit dari efek yang dihasilkan obat sirup tersebut. Masyarakat kebingungan harus mengadu kepada siapa. Dan harus menyalahkan siapa, karena korban jiwa dan sakit keras yang dialami anaknya bukan masalah yang sepele dan bisa lekas membaik tanpa sebab. Lalu masyarakat lain yang memiliki anak kecil menjadi paranoid akan keselamatan buah hatinya. Menanggapi hal tersebut, Susan Garcia Arpan, Kepala Badan POM memberikan tanggapannya sore tadi terkait hal tersebut. Berdasarkan teks pidatonya, kesalahan pada masalah ini berada di pengelola obat yang dianggap telah ceroboh dalam pengelolaan obat yang beredar di masyarakat. Serta konsumen harusnya lebih teliti lagi. Adanya kelalaian dari tanggung jawab industri farmasi dalam pemenuhan keamanan dan mutu obat sebelum produksi, sebelum pemasukan dari bahan bakunya, dan juga sampai dengan produksi dan peredarannya. Ya, industri farmasi sebagai pemegang izin edar obat bertanggung jawab terhadap mutu, keamanan, dan khasiat produk, termasuk juga mutu bahan baku yang digunakan, serta wajib melakukan pemantauan khasiat, keamanan, dan mutu obat selama obat diedarkan, dan wajib melaporkan hasilnya pada Badan POM. Ya. Untuk itu, industri farmasi harus memenuhi berbagai ketentuan standar, selain antara lain adalah Undang-Undang tentang Kesehatan, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, sampai turun pada Perka Badan POM, antara lain Perka Badan POM tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat, ya, antara lain itu dengan berbagai peraturan dikaitkan dengan sertifikasi lainnya. Nah, sesuai dengan CPOB, cara produksi pembuatan obat yang baik, industri farmasi harus melakukan pengawasan mutu, quality control terhadap bahan awal untuk memastikan kesesuaiannya dengan pesanan, serta bertanggung jawab atas pengujian bahan awal sebagaimana dijelaskan dalam dokumen registrasi. Industri farmasi harus melakukan kualifikasi pemasok dalam pemastian mutu dan integritas rantai pasok. Ya, jadi ini jelas. Kasus ini dimulai dengan tentunya adalah pengawasan dan pasokan dari bahan pelarut yang tidak memenuhi ketentuan dan tidak dilakukan jaminan mutu, ya, pengujian dan sebagainya dilakukan oleh industri farmasi sebelum mereka menggunakannya dalam proses produksinya. Kemudian juga sesuai dengan pedoman cara distribusi obat yang baik, CDOB, fasilitas distribusi harus memperoleh pasukan obat dan atau bahan obat dari pemasok yang mempunyai izin dan harus melakukan kualifikasi yang tepat sebelum pengadaan dilaksanakan. Jadi pemilihan pemasok, termasuk kualifikasi dan persetujuan penunjukannya, ini merupakan tanggung jawab dari produsen atau distributor, ya, yang membeli dan memasok obat, bahan baku obat atau bahan tambahan obat. Dalam hal ini adalah pelarut adalah bahan tambahan obat. Pengawalan mutu obat beredar dilakukan melalui sampling dan pengujian serta pengawalan keamanan farmakovigilan melalui pemantauan efek samping atau kejadian tidak diinginkan terkait penggunaan obat. Ini juga menjadi tanggung jawab dari industri farmasi yang kemudian tentunya dikonfirmasi melalui pengawasan post market oleh Badan POM. Kemudian aktor-aktor yang penting, ya, dari keberhasilan penerapan farmakovigilan, ya, ini adalah tadi farmakovigilan adalah pelaporan, ya, pelaporan dari efek samping obat. Saya kira ini penting sekali untuk pencegahan dan juga untuk tidak meluasnya apabila ditemui satu kasus. Ada pemerintah termasuk Badan POM, Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, industri farmasi, dan tentunya masyarakat atau pasien untuk selalu mencatat obat yang digunakan sampai dengan batch numbernya, termasuk juga pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan, dan melaporkan apabila ditemui suatu masalah. Kami ingin menyampaikan juga perkembangan dari hasil pengawasan Badan POM yang terkait dengan sirup obat yang mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol, ya. Termasuk di dalamnya juga nanti rilis, ya, jadi rilis dari obat-obat yang aman, ya, yang tentunya sudah kami lakukan berbagai tahapan untuk pemastiannya. Tentunya kita tidak ingin terjadi lagi hal yang tidak kita inginkan. Jadi kembali merespon kejadian tidak diinginkan KTD GG apa ini, Badan POM telah melakukan berbagai upaya, ya. Kami sudah melakukan press release, press conference sampai dengan press release, ya, 9 penjelasan publik. Pada hari ini kembali kami menyampaikan progresnya. Pertama adalah berdasarkan penelusuran data registrasi dan sampling post market
168 produk sirup obat tidak mengandung 4 pelarut tersebut, ya, propilen glikol, propilen glikol, sorbitol, dan atau gliserin gliserol, sehingga tidak mengandung cemaran etilen glikol dan aman untuk diedarkan, sebagaimana nanti akan diberikan dalam lapiran 1, ya. Sekarang